hidupku. Sekali lagi, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini, Bapa. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami percaya Engkau sudah bersemayam di tengah, di atas penyembahan kami. Dan kami percaya hati Tuhan disenangkan, Tuhan bersuka cita di takhta-Mu. Dan tiba saatnya pada saat ini Bapa, kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Ketika kami menyembah-Mu, kami percaya Tuhan yang sudah menggemburkan tanah hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Tiba saatnya benih firman-Mu diberitakan saat ini, ditabur pada siang hari ini. Kami percaya iman kami dapat bertumbuh karena ada benih firman yang ditabur. Kami percaya iman kami berbuah karena ada firman-Mu yang ditabur di tanah hati kami. Dan kami yakin Tuhan pada siang ini kami pulang tidak seperti kami datang. Kami datang dengan kekosongan, kami pulang diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami datang dengan kelemahan, kami pulang membawa kekuatan yang baru. Kami datang dengan sakit penyakit, kami percaya kami pulang membawa mujizat dan kesembuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Firman-Mu itu sanggup mengubah setiap hidup kami. Hati yang bengkok diluruskan oleh Tuhan. Hati yang terluka dibalut oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan berfirman saat ini, urapi hamba-Mu. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Apa kabar pada siang ini? Luar biasa ya, puji Tuhan ya, saudara bersuka cita. Amin ya, saya pun juga bersuka cita bisa hadir di tengah-tengah saudara, bisa melayani kebenaran firman Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara bersuka cita? Coba berikan dulu senyuman kepada rekan samping kiri kanan. Katakan harus bersuka cita. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita ya Bapak Ibu yang terkasih. Kita buka kitab Injil Matius. Haleluya. Kitab Injil Matius pasal 13. Kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30. Dan kita lanjut ayat 36 sampai ayat 43. Oh iya, saya belum memperkenalkan nama ya. Oke, puji Tuhan. Nama lengkap saya Roynal Stefli Mumet. Iya kan, saya pendeta hamba Tuhan di organisasi Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Saat ini belum mengembala. Ya, tugas pelayanan hanya sebagai seorang pemberita Injil ya, seperti ini Bapak Ibu ya, keliling ke sana ke sini. Dan juga sebagai pengajar ya, ada beberapa kelas yang saya ajar karena saya menempuh jalur teologi gitu, dan ya punya kompetensi untuk hal itu gitu ya. Itu perkenalan singkat dari saya gitu ya. Saya percaya bahwa yang terpenting itu bukan siapa pemberitanya. Amin ya. Yang terpenting itu apa yang diberitakan. Jadi cukup tahu saja namanya, dan yang terpenting adalah firman yang diberitakan pada siang hari ini. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita, kitab Injil Matius pasal 13. Kita baca bergantian boleh ya Bapak Ibu yang terkasih, mulai dari ayat 24 sampai ayat 30, dan kita lanjut ayat 36 sampai ayat 43. Dengan menghormati kebenaran firman Tuhan, kita baca sambil bangkit berdiri. Saya ayat 24, Bapak Ibu ayat 25, demikian bergantian sampai ayat 43. Firman Tuhan menuliskan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat 25. Bapak Ibu. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak
jugalah lalang itu. Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, selaku keinginan itu tercabut, waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 Bapak Ibu. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Karena dia yang dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak sejahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar api, kemudian juga berakhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 42. Semuanya akan dicampakkan dalam batu api, di sana akan terdapat ratapan dan berkat gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah benih kebenaran versus benih kesesatan. Amin. Benih kebaikan versus benih kejahatan. Nah, tahukah Anda bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan kejahatan? Betul ya? Tuhan tidak pernah menciptakan kegelapan. Amin. Yang Tuhan ciptakan itu adalah kebaikan. Dan semua yang Tuhan ciptakan, segala yang menjadi ciptaan Tuhan, itu semuanya baik. Yang setuju katakan. Termasuk kita manusia. Kita ini semuanya diciptakan Tuhan baik. Betul ya? Kita mempunyai dua mata, kita punya dua telinga, kita punya dua tangan, dua kaki, kita punya seluruh anggota tubuh, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, baik yang ada di luar ataupun yang ada di dalam tubuh kita. Ini semuanya Tuhan ciptakan baik. Amin ya. Mungkin saya bisa ganti mic. Oke. Boleh kita lanjut ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Oke, baik. Semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Tetapi tahukah Anda bahwa sampai hari ini, kenapa ada yang namanya kejahatan? Kenapa ada yang namanya kegelapan? Iya kan? Nah, kegelapan itu ada karena tidak adanya terang. Waktu Tuhan menciptakan pertama kali langit dan bumi, firman Tuhan berkata bahwa bumi itu belum berbentuk dan kosong serta gelap gulita. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang
terang itu jadi. Ketika terang jadi, maka kegelapan sirna. Nah, demikian pula juga dengan kejahatan. Nah, kejahatan ada itu karena tidak adanya kebaikan. Dan satu perumpamaan yang Yesus sampaikan, kalau kita melihat ya, Yesus, Bapak Ibu yang terkasih, gaya dia mengajar, dia berkhotbah, itu selalu memakai perumpamaan. Iya kan? Kenapa? Supaya begini, orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus itu dapat mengerti secara lengkap apa yang menjadi pesan yang dia sampaikan. Nah, kalau kita melihat dari ayat pertama pasal 13 sampai dengan ayat 43, kita bisa melihat Yesus memakai sebuah perumpamaan benih. Iya kan? Sebuah perumpamaan yang bisa dipahami oleh orang-orang pada saat itu. Benih yang ditabur. Dan dia berkata mulai dari ayat 24 sampai ayat 43, Yesus menyampaikan tentang benih gandum dan benih lalang. Dan saya percaya ini ada maksud Tuhan di balik dari perumpamaan ini. Jadi ada seorang musuh dikatakan oleh Yesus yang menaburkan benih lalang. Saya sempat membaca sebuah ilustrasi, ya. Kalau sekarang kan ada satu teknologi yang namanya AI, ya kan, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Saya coba search, saya ketik, saya bilang tolong bantu saya tampilkan ilustrasi tentang ajaran sesat. Jadi ditampilkanlah ilustrasi ini. Ada seorang petani yang tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang agronomi, gitu. Ada seorang yang datang yang mengaku dirinya seorang penyuluh pertanian kepada Pak Tani ini yang lagi di kebunnya. Si penipu ini yang mengaku diri adalah seorang penyuluh pertanian, dia menawarkan sebotol cairan yang katanya bisa menyuburkan tanah dan tanaman. Tetapi pada hakikatnya itu adalah racun. Iya kan? Si penipu ini coba untuk mempresentasi botol itu, dia berkata ini bisa menyuburkan tanaman Pak petani, ini bisa menyuburkan tanah. Si petani ini melihat botol itu dan dia tertarik, dia terpengaruh oleh perkataan si penyuluh yang adalah penipu ini. Ketika si petani ini menaburi cairan itu di tanah pertanian yang dimilikinya, ya kan, sawah yang dimilikinya, pada esok harinya yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang terjadi tanaman yang ditanaminya itu mati. Dan bukan hanya mati, tanah yang ditanami tanamannya itu juga rusak. Karena apa? Karena sebenarnya botol itu bukan botol untuk penyubur tanah dan tanaman, tetapi itu adalah racun. Iya kan? Nah, kenapa ada kejahatan di muka bumi ini? Karena begini, karena ada benih asing yang ditabur di dalam kehidupan ini. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kita mesti mawas diri. Firman Tuhan sudah berkata bahwa pada akhir zaman nanti akan ada para penyesat. Amin. Akan ada para guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Nah, itulah yang dimaksud oleh Yesus tentang musuh yang menaburkan benih lalang, yaitu benih asing. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawabnya, coba lihat ya Bapak Ibu terkasih, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia.
Ladang ialah dunia, yaitu manusia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak dari si jahat. Musuh yang menaburkan benih, lalang ialah iblis. Jadi ada berapa tokoh yang diangkat oleh Yesus di sana? Yang pertama siapa? Si penabur yang baik. Siapa si penabur yang baik itu? Si penabur yang baik adalah dirinya sendiri yang menabur benih kebenaran. Betul ya? Terus tokoh yang kedua dibilang apa di sana? Benih penabur benih yang jahat. Siapa dia? Iblis. Kitab 1 Yohanes menuliskan bahwa iblis bersama dengan antikris, nabi palsu yang adalah antek-anteknya. Amin ya. Nah, benih kebenaran itu menghasilkan anak-anak kerajaan, dan benih lalang itu menghasilkan anak-anak dari si jahat. Jadi betapa pentingnya kita harus menjaga iman kita, Bapak Ibu yang terkasih, supaya tidak ditaburi benih asing. Amin ya. Nah, saya percaya iman yang benar itu adalah iman yang berasal dari benih yang benar, yaitu benih kebenaran firman Tuhan. Amin. Benih kebenaran firman Tuhan itu akan menghasilkan buah kebenaran. Benih kebenaran firman Tuhan itu akan menghasilkan buah roh. Kitab Yohanes pasal 15 menuliskan bahwa hidup kita ini mesti berbuah, iya kan? Berbuah untuk memuliakan Allah. Jadi buah yang dimaksud adalah buah roh dan buah kebenaran. Amin. Nah, kenapa ada orang yang sangat jahat hidupnya, perilakunya? Karena apa? Karena benih yang ada dalam hatinya itu bukan benih kebaikan, tetapi benih kejahatan. Betul ya? Nah, kenapa ada orang memiliki sifat pemarah, ya kan? Sifat tidak mau berdamai. Karena apa? Karena dalam hatinya itu ada benih kebencian. Jadi orang dengan segala perilakunya, tabiatnya, kepribadiannya itu berawal dari benih apa yang ditabur dalam hatinya. Amin, amin, amin. Nah, makanya sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang terkasih, ini saya sering berkata di mimbar bahwa kita tidak cukup hanya percaya saja dan menerima anugerah keselamatan. Kita tidak cukup hanya beriman saja kepada Yesus yang adalah pokok keselamatan atau juru selamat kita, dan kita menerima anugerah itu. Tidak cukup hanya sampai di sini. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus terus menjaga hidup kita, pikiran kita, hati kita, supaya tidak ditaburi benih asing. Amin, 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 amin. Amin. Pastikan hatimu, pastikan pikiranmu, pastikan hidupmu hanya ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kalau tidak demikian, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan dengan mudah terpengaruh oleh benih asing. Karena memang akhir zaman ini salah satu tandanya adalah muncul berbagai macam ajaran-ajaran yang tidak sehat. Iya kan? Muncul berbagai macam paham demi paham yang tidak sehat. Yang saya maksud tidak sehat itu adalah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Nah, kalau kita tidak kuat di dalam iman kita, kalau kita tidak berkomitmen datang ke dalam setiap aktivitas ibadah, maka kita akan lemah. Amin. Sebagai orang Kristen, kita harus aktif beribadah. Yang setuju katakan amin. Kenapa demikian, Pak Pendeta? Apa alasannya? Alasannya satu. Kalau engkau ingin imanmu kuat, datang ke gereja. Amin. Kalau engkau ingin imanmu kuat, ikut setiap kegiatan ibadah. Sebab di dalam setiap kegiatan ibadah ada firman Tuhan yang diberitakan. Amin. Kita akan memiliki iman yang kuat. Roh kita akan peka. Kalau
dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Akan dengan mudah kita akan membedakan, oh iya, ini ajaran yang benar, ini ajaran yang salah, ini ajaran yang asli, ini ajaran yang palsu. Sebab begitu banyak ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Kristen, tetapi kalau kita melihat ajarannya sesat. Amin. Coba kita lihat kitab Injil Matius pasal 7. Kita lihat dulu apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan sebentar saya akan menjelaskan ajaran-ajaran apa yang saat ini lagi bermunculan. Nah, firman Tuhan bilang begini, mulai dari ayat 15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi yang sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba lihat. Dari apa yang Yesus katakan, ada 2 kali Yesus mengulang perkataan yang sama. Yaitu apa? Dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Terus yang kedua, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini berbicara, Yesus lagi menyampaikan tentang pengajaran sesat. Apa yang Yesus maksud dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka? Yang Yesus maksud itu adalah dari ajarannya. Iya kan? Sebab Yesus berkata apa? Mereka menyamar seperti domba. Jadi kelihatannya asli tapi palsu. Saya sering berkata Kristen aspal, iya kan? Asli tapi palsu. Kalau kita lihat namanya keren, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi ajarannya sangat menyimpang. Ini yang baru-baru saya dengar, saya sering buka di YouTube. Tapi sebenarnya kelompok ini sudah ada dari tahun 1984. Kelompok yang menamakan diri Gereja Yesus Sincheonji. Waduh, ya kan? Namanya asli ya, Gereja Yesus Sincheonji, ya kan? Ya, dari namanya kita bisa tahu ini dari mana ya? Dari Korea ya, Sincheonji. Ya kan? Kalau bahasa nama di Indonesianya, Gereja Yesus Bait Suci Kemah Kesaksian. Keren namanya ya. Siapa mereka? Mereka ini adalah pendiri, didirikan oleh Lee Man-hee, ya kan? Pendiri mereka berdiri pada tanggal 14 Maret 1984. Tapi kalau dilihat ajaran dari kelompok ini, ajaran mereka sangat jauh dari apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, mereka tidak percaya ketritunggalan Allah. Mereka berkata bahwa ketritunggalan Allah itu adalah konsep yang dibuat manusia. Padahal kalau kita melihat apa yang ditulis oleh kebenaran firman Tuhan, memang Allah itu esa, tetapi keesaan Allah, dia menyatakan diri dalam 3 pribadi. Itulah yang disebut sebagai Tritunggal. Ya kan? Allah
tapi menyatakan diri dalam Bapa, dalam pribadi Bapa, pribadi Yesus yaitu Anak dan pribadi Roh Kudus. Begitu banyak ayat yang mendukung hal itu, ya kan? Dan bahkan ketika sebelum Yesus naik ke surga, yang menjadi amanat Yesus apa di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, serta baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka tidak percaya tentang keberadaan Roh Kudus sebagai pribadi Allah ketiga. Mereka tidak percaya Roh Kudus. Dan yang anehnya lagi, mereka mengartikan sosok Yohanes baru yang tertulis di dalam Alkitab. Itu adalah pemimpin mereka, Limanhi. Dan lebih aneh lagi, mereka berkata bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Juru selamat, Yesus menjadi juru selamat yang lengkap ketika ada seorang figur yang namanya Limanhi. Jadi mereka berkata bahwa Limanhi ini adalah juru selamat pelengkap setelah Yesus. Mereka menganggap Limanhi ini adalah sosok nabi akhir zaman setelah Yesus, ya kan? Saya teringat ada sebuah ajaran sesat pada abad ketiga yang bernama Montanisme. Ini mirip dengan mereka, ya kan? Miripnya begini, Montanisme itu selalu menafsirkan tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, mengajarkan tentang akhir zaman, dan mengajarkan pengikutnya menganggap dia sebagai sosok nabi, ya kan? Sebagai pelengkap juru selamat. Itu Montanisme. Montanisme pendirinya Montanus, ya kan? Montanus. Mereka menganggap bahwa Montanus ini adalah sosok pribadi yang memiliki keilahian. Padahal tidak ada manusia satu pun di dunia ini yang memiliki keilahian selain Yesus. Amin. Yesus adalah satu-satunya manusia yang memiliki keilahian, karena firman Tuhan berkata, di dalam dirinya itu berdiam kepenuhan Allah. Amin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau rajin buka YouTube, ada satu kelompok juga yang menamakan dirinya sebagai Kristen progresif. Pernah dengar itu? Kristen progresif itu adalah nama kekinian atau nama baru dari kelompok Kristen liberal atau teologi yang liberal. Kalau Pak Gembala mungkin belajar itu. Nah, Kristen progresif ini tidak percaya tentang ketuhanan Yesus. Mereka pun juga menganggap bahwa Alkitab ini tidak relevan lagi pada akhir zaman. Yang artinya Alkitab bukanlah firman Tuhan bagi mereka. Nah, dari namanya kelihatan bagus ya, namanya Kristen progresif. Ya memang kalau dari nama semestinya iman kita mesti progresif, artinya mesti bertumbuh gitu ya. Dari iman kanak-kanak menjadi iman dewasa. Tetapi kalau kita melihat ajaran dari kelompok Kristen progresif atau Kristen liberal, ini sangat jauh berbeda dengan apa yang ditulis oleh kebenaran firman Tuhan. Ada satu lagi, sebenarnya banyak ajaran sesat itu, banyak Bapak Ibu yang terkasih ya. Makanya kita mesti kuat dalam firman. Kalau ada ajaran yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, jangan percaya. Pasti itu bukanlah ajaran yang sehat. Nah, yang kedua, ada kelompok ini dari Tiongkok juga, dari Cina juga, menamakan diri Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi namanya keren ya, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ajarannya sangat jauh menyimpang. Dia berkata bahwa Yesus itu sudah datang untuk kedua kali. Ya kan? Dia mengambil wujud seorang wanita. Ini kan aneh menurut saya. Yesus sudah datang kedua kali dan mengambil wujud seorang wanita yang bernama Yang Xiangpin. Yang Xiangpin ini adalah istri dari pendiri sekte ini. Sekte kalau dalam bahasa Korea, bahasa Cinanya saya lupa, namanya sering berganti-ganti. Dan yang paling terakhir itu dia memakai nama Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dia berkata sosok Yang Xiangpin itu adalah sosok Yesus yang sudah datang kedua kali.
seorang wanita dan berbahasa Mandarin. Jadi Yesus berbahasa Mandarin, Pak Gembala, menurut kelompok ini, begitu ya. Gitu. Seperti sangat-sangat. Dan mereka bermain di media sosial, Facebook. Kalau kita melihat, kalau di Facebook itu ada gambar-gambar Yesus. Pesannya bagus-bagus, tapi mereka akan mengarahkan ke ajaran mereka. Gereja Yesus Sinsionjin ini atau Gereja Yesus Bait Suci Kemah Kesaksian ini juga pun demikian. Awalnya kalau kita melihat ajarannya mereka benar, tapi kalau kita mengikuti dari chapter demi chapter, dari bab demi bab, serial pengajaran mereka, mereka akan mengarahkan kita kepada sebuah kesesatan. Makanya dari mimbar ini saya ingin berkata kepada jemaat gereja Pantai Kosta di Indonesia yang ada di Kulawi, Kecamatan Kulawi. Namanya masih sama, Pak? Jemaat Elsyadai Kulawi. Harus kuat dalam pengajaran. Amin. Ya kan? Kita harus memperkokoh iman kita di dalam pengajaran firman Tuhan. Jangan terlalu senang dengan hal-hal yang spektakuler, ya Bapak Ibu yang terkasih. Pekerjaan Roh Kudus memang sampai saat ini masih ada. Mujizat masih terjadi, bahasa roh masih terjadi, segala pekerjaan Roh Kudus yang pernah terjadi pada hari raya Pentakosta itu masih relevan terjadi sampai hari ini. Tapi ingat, jangan stop sampai kagum dengan sesuatu yang spektakuler. Amin. Karena menurut firman Tuhan di dalam Matius 7, nabi-nabi palsu itu pun juga dapat apa? Dapat bernubuat, dapat mengusir setan, dapat mengadakan mujizat. Tapi itu semuanya hanya tipuan, hanya kamuflase untuk menipu setiap orang-orang yang percaya. Makanya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? Caranya aktif beribadah. Kalau di sini mungkin ada serial-serial pengajaran ataupun pendalaman Alkitab, ikut, iya kan? Sebab gereja Pantai Kosta di Indonesia itu sudah terbukti gereja yang kuat dalam hal doktrin. Amin ya. Kuat dalam hal doktrin. Meskipun di luar sana ada orang yang bilang bahwa GPDI itu sudah tidak relevan, GPDI itu ketinggalan zaman. Tidak usah pusing. Tidak apa-apa, tidak relevan lagi. Yang penting masih murni dalam kebenaran firman. Amin. Tidak apa-apa, sudah tidak mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap kemurnian itu kita jaga. Amin. Dari zaman tahun 1921 sejak GPDI masuk ke Indonesia sampai saat ini pengajarannya masih tetap sama, masih tetap murni. Karena memang komitmen gereja itu adalah begini, tetap mengajarkan kemurnian kebenaran firman Tuhan. Amin. Pesan Tuhan hari ini buat setiap kita Bapak Ibu yang terkasih, jangan izinkan ada benih asing ditabur dalam hidup. Amin. Jangan izinkan ada benih asing ditabur dalam hatimu. Karena itu akan membuat engkau menjadi orang yang aneh. Karena benih itu pasti akan bertumbuh. Tetapi ketika benih firman ditanam dalam hidupmu, firman Tuhan berkata di dalam pasal 13 ayat 32, bahwa memang benih itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Kalau benih kebenaran firman Tuhan ditabur dalam hidupmu, meskipun itu kelihatannya sederhana, tetapi kalau dibiarkan bertumbuh, maka itu akan menjadi pohon iman yang besar. Amin. Aku akan menjadi orang Kristen yang kuat di dalam roh, di dalam iman. Karena apa? Karena benih sejati itu ditabur dalam hidupmu. Amin, 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 amin. Coba tengok kepada rekan samping kiri kanan. Katakan, jangan izinkan benih asing. Biarkanlah hanya benih firman yang ditabur dalam hidup. Amin. Ketika Tuhan datang yang kedua kali, Dia mendapatkan kita menjadi gereja yang sempurna. Amin. Gereja yang bermula ditabur oleh benih firman. Benih firman bertumbuh,
kita menjadi orang Kristen yang berakar, bertumbuh, berbuah. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini atau jemaat Tuhan yang sudah berkomitmen terdaftar di gereja ini, kita akan berjumpa di dalam perjumpaan yang abadi, yaitu hidup yang kekal di surga. Amin. Sebuah lagu lama bilang begini, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan nama yang ditinggikan, pertemuan di udara. Amin. Akan ada reuni di udara. Amin. Di surga kekal nanti, di dalam kerajaan 1000 tahun damai, di dalam hidup yang kekal. Dan saya berdoa setiap kita semuanya masuk surga. Amin. Jangan ada yang tak tinggal ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Jangan sampai ada nyanyian yang terjadi dalam hidup kita yang bilang begini, kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Kenapa ada tangisan? Karena ya ampun, suami istri tak angkat, suami tak tinggal. Iya kan? Terus ada jemaat dan pendeta. Ini di film ya. Di film itu jemaat tak angkat, tapi pendeta tak tinggal, kasihan ya kan. Tapi saya berdoa, gembala bersama ibu rohani dan oma dan seluruh jemaat di tempat ini semuanya orang tak angkat. Amin. Iya kan, amin. Kita saling berdoa, saling menguatkan supaya tidak ada yang tak tinggal, tidak ada yang mengalami masa kesengsaraan 3,5 tahun. Kita semuanya berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Yang setuju berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam penyembahan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita nyanyikan pujian firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama
Sebelum pelayanan berikutnya, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari kita merenung sejenak firman Tuhan hari ini yang menyadarkan kita untuk kita selalu mawas diri dalam hidup ini. Bapak hamba sudah selesai melakukan tugas hamba saat ini. Dan biarkan benih yang hamba sudah tabur, yaitu benih firman yang sudah hamba perintahkan, itu dapat berakar, bertumbuh, berbuah. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Jemaat El Shaddai Kecamatan Kulawi, menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan, jemaat yang kuat di dalam firman, jemaat yang tidak mudah diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajar. Iman kami tetap murni, iman kami tetap bersih, hidup kami tetap kudus, berkenan di hadapan. Terima kasih, terima kasih. Hamba sudah selesai berkata-kata pada siang ini, tetapi jangan pernah selesaikan pekerjaan Kamu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang bergerak secara luar biasa di tempat ini, di sidang ini, di jemaat ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pekerjaan selanjutnya saya